Mas Dimitri? Ngapain? Lu udah gila ya? Lu ngapain di sini? Harusnya gue yang nanya sama lu. Lu ngambil uang 500 juta jadi untuk ngelakuin hal bejat ini ke Diandra. Hah? Lu gak tau apa-apa tau Mas? Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri, lu sakit jiwa ya? Lu yang sakit jiwa. Lu ngomong udah gak cinta sama Diandra, sekarang lu ngeliat gue sama dia kayak gini, apa? Kesetanan kan lo? Gue ini karena gue peduli sama lu, Pit. Gue juga gak akan biarin lu ngelakuin hal bejat kayak gini ke siapapun, termasuk Diandra. Munafik. Enggak, lo pulang sekarang. Enggak, gue gak mau. Lo dengerin gue. Pas, pakai baju lo. Lo pulang dari sini. Kalau gue gak mau, lo mau apa? Pergi lo dari sini. Mas. Keluar sekarang. Buruan. Pergi. Awas lo, Mas. Awas! Lu ngomong udah gak cinta sama Diandra, tapi gue tahu lu masih cinta sama Diandra kan? Oke. Tapi gue jamin satu hal. Lo gak akan dapetin Diandra! Yes, kita berhasil. Ya Bu, kita berhasil. Ibu yakin kalau Jupiter bakalan ngelunasin sesuai perjanjiannya? Kalau sampai dia berani, kita kerjain aja lagi dia. Ya kan? Lagian sayang, uang 300 juta itu udah di tangan kita. Itu aja dulu. Iya juga sih. Sabar ya Freya, ini kakek coba lagi telepon. Gak diangkat. Apa ya? Telepon lagi kek. Udah jam segini kok mana belum pulang ya? Iya. Nih, kakek telepon lagi. Nih ya. Tuh. Tuh, kan gak diangkat. Nih. Terus aja berdering. Oh. Bunda kemana sih? Freya nyariin Bunda ya? Iya Oma, aku cari Bunda. Oma tahu gak Bunda kemana? Di mana ya? Tante tahu Bunda di mana? Hah? Tante Nita tahu Bunda di mana? Iya. Soalnya tadi Bunda telepon Tante. Bunda bilang Bunda ke Bandung hari ini. Karena Bunda ngelanjutin kerjaannya yang sempat tertunda kemarin. Yang benar Nita. Kok dia nggak bilang sama Ayah? Biasanya kan dia kalau pergi kemanapun pasti kasih tahu, apalagi sampai pergi keluar kota. Ayah, mana mungkin aku bohong. Ya, tadi memang sempat titip pesan buat Ayah dan Freya.
Jadi mungkin Kadi nggak nelpon Ayah. Ya, tapi Apa-apaan sih kayak gitu? Tapi nih. Kok nggak percayaan sih sama Yunita? Kenapa kayak gitu? Nggak boleh. Itu namanya pilih kasih. Coba kalau Yunita yang hilang, nggak pernah tuh dicariin kayak gini. Lebay, nggak boleh lebay. apaan sih ngomongnya ngaco begitu? Dua-duanya anak ayah. Ya kalau ada yang nggak pulang, pasti ayah cariin. Masa? Ya udah, yang penting semuanya sekarang udah jelas kan? Kalau Bunda itu ke Bandung hari ini, Kak Diandra itu ke Bandung. Dan buat Freya udah nggak usah ribet, biarin bundanya kerja. Aku bobo sama siapa? Tante Nita mau temenin aku bobo gak? Ih, sama kakek aja. Bobonya sama kakek. Telepon lagi aja. Kita telepon bunda lagi. Gue mikir apa sih? Kenapa gue jadi lupa diri? Enggak. Ini cuma gara-gara gue lihat dia lagi tidur. Terus dia kelihatan polos dan gue jadi ngelupain semua yang udah dilakuin ke gue. Enggak, Dim. Sadar. Sekarang lebih baik gue nganterin dia pulang ke rumah. Kok ada nama gue? Dimitri! Aku tahu aku harus panggil Pak Dimitri yang terhormat. Yang mulia. Kenapa sikap kamu ke aku sekarang kayak ibu-ibu tukang gosip? Kerjanya nyindir aja. Sindir terus. Jahat aja terus ke aku. Aku tahu aku salah. Dan aku ngerti banget kamu benci sama aku. Bahkan dendam sama aku. Tapi, please. Aku gak seburuk itu kok. Kamu gak berhak nilai aku kalau kamu juga gak tahu apa-apa. Tahu gak sih? Bahkan dulu aku juga tetap berusaha bela kamu. Waktu kamu dituduh ngelecehin Yunita, aku bela kamu mati-matian, Dimitri. Walau kamu sama sekali gak bisa buktiin juga kalau kamu gak lakuin perbuatan bejat itu ke Yunita. Bayangin, kamu kemungkinan besar adalah pelaku pelecehan terhadap adik aku. Adik aku, Dim. Tapi aku tetap bela kamu dulu. Bahkan meskipun akhirnya gak ada bukti, kamu bukan pelakunya. Aku tetap bela kamu. Gimana kalau kamu memang laki-laki yang bejat itu? Dan apa aku sinis terus sama kamu? Enggak kan? Kamu jahat. Jahat! Dimitri adalah seorang monster jahat yang amat sangat menyebalkan dan gak punya hati. Jadi Diandra emang ngira aku ngelecehin Yunita dulu? Apa jangan-jangan karena itu dia nekat kasih kesaksian palsu kalau aku melakukan tabrak lari? Dia kira aku laki-laki sekotor itu yang bisa ngelecehin perempuan. Bahkan adiknya sendiri. Aku mau tahu dong, hal terburuk apa sih yang kamu nggak mau sampai itu terjadi di dalam hidup kamu? Kok kamu tiba-tiba nanyain itu? Kan kita udah mau nikah, ya aku cuma pengen tahu aja ketakutan terbesar kamu tuh apa? Apa ya? Kalau ditanya gini jadi bingung deh. Coba aku tebak. Masuk penjara? Iya, nggak salah, tapi ada yang lebih menyeramkan dari itu. Apa tuh? Aku rasa dilecehkan. Kayaknya itu lebih serem daripada penjara dan kematian deh. Ya. Apalagi difitnah. Make sense. Iya ya, benar juga kamu pernah bilang gitu, Di. Kamu bikin aku masuk penjara 7 tahun untuk kesalahan yang gak pernah aku lakukan. Ini waktunya kamu menerima pembalasan.
balasan yang menurut kamu lebih kejam daripada masuk penjara, ya kan? Tenang aja, Di. Aku gak akan sentuh kamu sedikit pun. Karena aku bukan laki-laki serendah itu. Tapi aku akan bikin kamu berpikir sebaliknya. Biar kamu tahu rasanya dihianatin seperti apa. Toh kamu menganggap aku memang laki-laki serendah itu kan? Laki-laki yang bisa ngelecehin adik dari calon istriku sendiri.